antara pejuang kemerdekaan Palestina Hamas melawan Zionis Israel semakin memanas. 4.000 nyawa melayang dan puluhan ribu korban luka. Gaza membara, menjerit meminta bantuan akibat kekejaman para tentara Israel. Dunia kini disibukkan dengan kisruh tentang siapa yang paling pantas menguasai Yerusalem. Baik Palestina dan Israel sama-sama mengklaim kota suci itu sebagai ibu kotanya berdasarkan tulisan pada kitab suci masing-masing, termasuk sejarah yang sangat rumit. Dalam sejarahnya, sejak ribuan tahun lalu, peristiwa berdarah yang menelan korban jiwa tak terhingga dalam memperebutkan Yerusalem. Berikut adalah sejarah rumit peradaban kota Yerusalem yang merupakan tempat suci bagi umat Islam, Kristen, dan Yahudi. Menurut kitab suci Perjanjian Lama, Daud, raja untuk kerajaan Yehuda dan Israel, menaklukkan Yerusalem dari orang-orang Yebus sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Daud kemudian memindahkan pemerintahannya ke Yerusalem, menjadikannya ibu kota dan pusat keagamaan kerajaannya. Alkitab mengatakan bahwa putra Daud, Salomo, membangun kuil pertama untuk Yahweh, Tuhan Israel. Yerusalem menjadi pusat Yudaisme. Raja Neo Babilonia, Nebukadnezar II, menaklukkan Yerusalem pada tahun 597 sebelum Masehi, seperti yang diceritakan dalam Alkitab. Dia membawa Raja Yoyakim dan Kelas atas Yahudi ke dalam tahanan, mengirim mereka ke Babel dan menghancurkan bait suci. Setelah Raja Persia Sirus Agung merebut Babel, dia mengizinkan orang-orang Yahudi yang diasingkan untuk kembali ke Yerusalem dan membangun kembali bait suci mereka. Sejak tahun 63 Masehi, Yerusalem berada di bawah pemerintahan Romawi. Gerakan perlawanan cepat terbentuk sehingga tahun 66 Masehi pecah perang Yahudi Romawi yang pertama. Perang berakhir 4 tahun kemudian dengan kemenangan Romawi dan penghancuran kembali kuil di Yerusalem. Orang Romawi dan Bizantium memerintah Palestina selama kurang lebih 600 tahun. Selama penaklukan Islam di Suriah Raya, tentara Muslim juga tiba di Palestina. Atas perintah Khalifah Umar bin Khattab, Yerusalem dikepung dan dikuasai bangsa Arab pada tahun 6300 Masehi. Di era pemerintahan Muslim berikut, berbagai pemimpin agama yang saling bermusuhan dan terpecah belah memimpin kota itu. Yerusalem sering dikepung dan berpindah tangan beberapa kali. Dari tahun 1070 Masehi dan seterusnya, penguasa Seljuk Muslim semakin mengancam dunia Kristen. Paus Urbanus II akhirnya menyerukan perang salib. Sebanyak 5 perang salib terjadi untuk menaklukkan Yerusalem dalam waktu 200 tahun. Pada tahun 1244, bagaimanapun tentara salib akhirnya kehilangan kendali atas kota dan sekali lagi jatuh di bawah pemerintahan Muslim. Setelah penaklukan Mesir dan Arab oleh orang-orang Utsmani, Yerusalem menjadi pusat pemerintahan Ottoman pada tahun 1535. Pada dekade pertama pemerintahan Ottoman, kota ini menjadi sebuah kebangkitan yang jelas. Dan kemenangan Inggris atas pasukan Ottoman pada tahun 1917, Palestina jatuh di bawah pemerintahan Inggris. Yerusalem berpindah ke Inggris tanpa perlawanan. Setelah Perang Dunia Kedua, Inggris menyerahkan mandat Palestina yang dipegang mereka. PBB memilih sebuah divisi di negara tersebut untuk membentuk sebuah rumah bagi orang-orang yang selamat dari Holocaust. Beberapa negara Arab kemudian berperang melawan Israel dan menaklukkan Yerusalem. Sampai tahun 1967, kota ini terbagi menjadi Israel Barat dan Yordania Timur. Pada tahun 1967, Israel melancarkan perang 6 hari melawan Mesir, Yordania, dan Suriah. Israel menguasai Sinai, jalur Gaza, tepi barat, dataran tinggi Golan, dan Yerusalem Timur. Pasukan payung Israel mendapatkan akses ke kota tua dan berdiri di tembok ratapan untuk pertama kalinya sejak tahun 1949. Yerusalem Timur tidak secara resmi diaksesasi, namun terintegrasi ke dalam pemerintahan. Israel tidak menutup akses buat umat muslim ke tempat-tempat suci. Bukit Bait Suci yang berada di bawah pemerintahan muslim otonom, orang-orang muslim bisa masuk, mengunjungi Dome of the Rock dan Masjidil Al-Aqsa yang berdekatan dan berdoa di sana.
Yerusalem sampai sekarang menjadi penghalang bagi perdamaian antara Israel dan Palestina. Pada tahun 1980, Israel mengumumkan seluruh kota itu adalah ibu kota abadi dan tak terpisahkan. Setelah Yordania menyerahkan klaimnya kepada tepi barat dan Yerusalem Timur pada tahun 1988, negara bagian Palestina diproklamirkan. Namun Palestina juga menyatakan secara teori bahwa Yerusalem adalah ibu kota negaranya. Semoga bermanfaat. Salam damai, harmoni Indonesia.